Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Felmi dengan NIM A1A32304. Di sini saya mengambil tema yaitu kepemimpinan transaksional, yaitu jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT FIF Group Manado, karya Mike Bawarodi B. Tiwal dan Michelle Siha Raitung pada tahun 2017. Jurnal ini membahas hubungan antara gaya kepemimpinan transaksional dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di sebuah perusahaan besar, yaitu PT FIF Group Manado di dunia kerja modern seperti sekarang. Kinerja karyawan memang menjadi tolak ukur utama keberhasilan perusahaan, dan penelitian ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan serta budaya kerja bisa menjadi faktor penentunya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, saya melihat bahwa kepemimpinan transaksional punya pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan budaya organisasi. Menurut saya, hal ini cukup masuk akal karena dalam sistem kerja yang menuntut target dan hasil seperti di FIF Group, karyawan lebih termotivasi ketika ada hubungan timbal balik yang jelas antara usaha dan penghargaan. Pemimpin yang memberi imbalan atas kinerja yang baik dan menegur bila ada pelanggaran akan membuat karyawan bekerja lebih disiplin dan terarah. Namun begitu, jurnal ini juga menegaskan bahwa budaya organisasi tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Bagi saya, budaya organisasi yang positif seperti kerja sama tim, kedisiplinan, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kalau budaya ini lemah, karyawan bisa kehilangan motivasi meskipun sistem kepemimpinan sudah baik. Jadi menurut saya, kedua faktor ini saling melengkapi. Kepemimpinan memberi arah, sedangkan budaya organisasi membentuk karakter dan semangat kerja. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan 67 responden dari PT FIF Group Manado. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan, kepemimpinan transaksional dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Saya melihat hal ini sebagai bukti bahwa dalam dunia kerja, faktor manusia masih menjadi inti utama keberhasilan organisasi, bukan hanya sistem dan teknologi. Selain itu, penulis menyarankan agar perusahaan memperhatikan gaya kepemimpinan manajer dan supervisor. Saya setuju dengan saran ini karena seringkali kepemimpinan di lapangan menjadi contoh utama bagi karyawan. Jika pemimpin bersikap adil, tegas, dan menghargai kinerja, maka bawahannya akan lebih loyal dan produktif. Tapi, jika pemimpin cuek atau tidak konsisten, kinerja tim pasti akan menurun. Penelitian ini memberi pelajaran penting bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi tidak bisa dipisahkan dalam meningkatkan kinerja. Keduanya harus berjalan bersama. Kepemimpinan yang baik tanpa budaya organisasi yang sehat hanya akan menghasilkan hasil sementara. Sementara budaya yang kuat tanpa arah kepemimpinan bisa membuat organisasi kehilangan fokus. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan perusahaan bukan hanya soal target atau strategi bisnis, tapi juga tentang bagaimana manusia di dalamnya dikelola dan dihargai. Saya merasa penelitian ini sangat relevan, terutama bagi organisasi yang ingin berkembang secara berkelanjutan dengan karyawan yang produktif dan berkomitmen tinggi. Baik, itu saja hasil analisis dari jurnal yang saya angkat. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang melihat video ini. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.